Selamat siang. Selamat datang di Tech Minar by Kren. Nama saya Cintia, moderator untuk Tech Minar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Kali ini Kren juga melaksanakan Tech Minar yang bertemakan How to Achieve Financial Freedom. Satu tujuan yang ingin dicapai setiap orang. Karena dengan memiliki financial freedom ini, kita bisa melakukan dan membeli apapun yang kita butuhkan dan perlukan. Tapi apa sih sebenarnya arti dari financial freedom itu sendiri? Nah, financial freedom ini adalah kondisi pada saat seseorang memiliki pendapatan yang mencukupi segala kebutuhannya untuk hidup tanpa harus bekerja aktif. Financial freedom ini dapat ditandai ketika kita memiliki pendapatan pasif, baik dari bisnis maupun memiliki aset simpanan yang sudah melampaui kebutuhan pengeluaran dalam hidup. Nah, tentunya di Financial Freedom ini akan kita bahas tuntas bersama panelis kita pada hari ini. Nah, senang sekali nih sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Oke, ini ada yang pertama Pak Aldi Sanjaya, CFP, selaku founder dari InCycle. Pak Aldi ini adalah formal education-nya di Bachelor in Computer Science di BINUS International University. Beliau juga financial enthusiast dan sudah bekerja di bagian finance selama 7 tahun dan juga sudah memiliki certified financial planner dari tahun 2019. Next, saya juga ingin mengenalkan kakak cantik nih ya. Oke, jadi ini yang kedua narasumber kita ada Bu Jessica Wijaya, CFP dari CEO PT Saya Kaya Lahir Batin. Jadi saya kenalkan dulu, beliau adalah CEO dari Saya Kaya dan founder dari Jazz Investing Club. Saya Kaya ini adalah platform untuk belajar investasi bagi pemula yang memudahkan pemula untuk belajar keuangan dengan cara yang mudah, diserap, dan menyenangkan. Mari kita siapkan catatan kita dan kita akan masuk ke sesi presentasi. Nah, maka dari itu, untuk yang pertama, saya ingin mengundang Pak Aldi Sanjaya, CFP, selaku founder InCycle untuk metode tepatnya, saya persilahkan. Oke, thank you Cynthia. Tapi kalau misalnya boleh, aku ajak teman-teman flashback sedikit, pada saat pertama kali terima duit dari gaji gitu ya, kalau saya dibilangin, "Oh, bagusnya pertama kalau misalnya lu terima gaji, lu ajak makan orang tua lu." And that's what I did teman-teman, that's the simplest thing, itu hal yang paling sederhana yang saya lakukan pada saat itu. Tapi setelah itu gitu kan, ini gue terima duit, gue mesti ngapain? Dan pada saat gue mulai terima duit, tiba-tiba gitu ya, dikasih sama kantor laporan pajak, teman-teman. Laporan potongan SPT. Ini harus apain nih gue nih? Nah, terus ketemu nih, sama yang namanya tuh, oh nanti kamu kalau kerja di sini, kamu bakal dapat asuransi ya. Dan juga mulai dibilangin sama teman-teman, lu kalau kerja lama di kantor ini, lu bakal dapat stock option. Apa itu stock option? Ya, stock option itu teman-teman sedikit introduction gitu ya. Kalau misalnya kita beberapa perusahaan, kalau misalnya kita kerja untuk beberapa lama, untuk satu periode waktu yang cukup panjang, atau istilahnya itu kita perform dengan baik, dia akan kasih kepemilikan saham dari perusahaannya dia kepada karyawannya. Ya, itu kan sebenarnya masuk ke ranah investasi. Dan disinilah saya ngerasa, wah gila ya, kok kayaknya gue banyak nggak tahu, padahal ini sangat penting untuk gue manage dalam kehidupan gue selanjutnya, teman-teman. Kalau kita balikan ke dalam konteks yang namanya itu road to financial freedom, sebenarnya kita harus mulai dulu dengan yang namanya itu pertanyaan-pertanyaan yang kita dan juga masalah-masalah yang bisa menjadi barrier atau challenge untuk dalam perjalanan menuju ke sana. Contohnya apa, teman-teman? Banyak saya sering ngerasa gitu ya, kalau misalnya dengan dalam dunia keuangan, gue nggak tahu apa yang gue nggak tahu. I don't know what I do not know. Ya, pada saat kita keuangan, emang ada ya produk investasi yang namanya itu surat utang, ya? Ada ya? Kok utang bisa dijadi investasi sih? Ada juga misalnya nih contoh nih, saham itu nggak taunya itu ada ya yang namanya itu technical analysis sama fundamental analysis. Problem yang kedua, yang menjadi pertanyaan adalah gue harus mulai dari mana? Dan ini bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman banyak terjun langsung ke satu investasi yang dinilai sangat menguntungkan, tapi teman-teman nggak tahu resiko atau belum memanage cash flow-nya, nah ini akan menjadi masalah keuangan yang kalian create sendiri, yang kalian akan ciptakan sendiri di masa yang mendatang. Nah, problem yang ketiga, di waktu yang bersamaan, di waktu yang sangat singkat, tiba-tiba langsung banyak keputusan yang harus diambil. Maksudnya kayak gimana, teman-teman? Gue udah dapetin gaji,
gue harus investasi di mana ya? Kayaknya gue harus udah mulai mulai nyiapin nih buat duit buat nabung buat merit ya. Gue nabungnya pakai di mana ya? Dan problem yang keempat, nggak tahu apakah teman-teman mungkin beberapa dari teman-teman juga ngerasain yang sama, gue udah kerja kayak orang gila, ya. Gue udah kerja keras, lembur, gila-gilaan. Tapi kok ngerasa ada beberapa kanan kiri temen gue, pada saat gue lihat kayaknya dia lebih santai daripada gue kerjanya. Kok kayaknya dia lebih sukses ya? Dan dia lebih santai, apa yang salah dengan hidup gue? Dan juga yang terakhir, gimana sih gue harus membagi duit gue, persentase pembagian ini seperti apa? Nah, supaya teman-teman nggak kayak begini, ya. Ini kebanyakan, semoga nggak ada yang di sini ya teman-teman ya, para netizen di luar, nggak ada tabungan, asuransi, emergency fund, dia langsung loncat ke investasi. Jadi, kalau kita renungin ya teman-teman ya, sebenarnya arti kebebasan keuangan itu bisa beda-beda loh, dari antara satu orang sama orang lainnya. Kalau gue personally teman-teman, arti kebebasan keuangan itu adalah gue bisa kerja atau gue bisa berkarya di satu bidang yang memang pengen gue gelutin, yang memang yang gue rasa itu apa ya, membuktikan Aldi sebagai manusia ini menjadi saluran berkah gitu ya, saluran berkat bagi sekeliling gue. Kenapa gue harus pusing ini anak gue bakal makan apa ya? Ini istri gue bakal makan apa ya? Itu salah satu kebebasan keuangan untuk Aldi. Di mana gue nggak usah pusing, besok ini buat cicilan bayarnya kayak gimana, gitu kan. Jadi step-stepnya apa nih teman-teman, setelah kita bisa mendefinisikan kebebasan keuangan? Nah, yang pertama, kalian harus tahu checkpoints-nya. Checkpoints yang kita bikin di In-Circle ini adalah satu framework di mana ini journey dari audiensnya yang kita kita eh, yang coba kita berikan ya. Pertama, kalian itu harus financially ready, yang kedua itu financially growing, dan ketiga adalah financially abundant. Artinya apa? Di financially ready, kita harus fokus kepada yang namanya itu emergency fund atau dana darurat. Dan yang kedua dari sisi manajemen resiko lainnya yaitu adalah dari sisi proteksi. Dalam kasus ini adalah asuransi, teman-teman. Dan yang ketiga, kita mengerti apa arti personal financial statement, tapi yang lebih fokusnya, kita mengerti bahwa kebebasan keuangan tidak akan ada kalau kita lebih besar pasang daripada tiang. Income kita harus lebih besar. Net cash flow kita, kalau bahasa teknisnya, net cash flow kita harus positif. Kita akan masuk ke yang namanya itu financial growing. Di sini kita usahakan supaya kita udah nggak ada lagi hutang konsumtif. Yang kedua, kita sudah memikirkan compulsory goals kita tuh apa. Yang ketiga adalah, contohnya, kalau misalnya teman-teman berencana untuk mempunyai anak, gimana cara cara istilahnya itu kita membiayakan pendidikan anak itu. Dan yang terakhir, yang pasti terjadi adalah yang namanya pensiun. Bagaimana kita mempersiapkan dana pensiun dan harapannya kita mempunyai satu cash reserve atau dibilang itu uang yang nganggur. Uang yang nganggur ini buat apa? Supaya kita bisa melakukan pada saat kita financially abundant, kita bisa membangun portfolio passive income kita dan juga kita bisa melakukan apa yang menjadi visi kita, teman-teman. Oke. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin yang namanya ini the first three steps, ya saya akan kasih teman-teman hanya 3 step untuk menuju yang namanya masuk ke dalam arus checkpoint ini. Pertama, kalian harus ngerti, harus mempunyai arus kas yang positif. Ya, jadi kita catat dulu, habis itu kita kita bikin laporannya, baru ketahuan nih budgeting-nya seperti apa. Terus teman-teman, mitigasi resiko teman-teman. Teman-teman fokus ke dana darurat. Pertama gitu ya, gimana cara yang paling gampang pakai istilahnya kalau teman-teman dapatin income, mulai deh dari 10% dulu aja dari income teman-teman. Terus setelah udah beres dana darurat, apa? Asuransi, teman-teman. Stepnya apa? Teman-teman harus punya dulu asuransi kesehatan. Baru masuk ke asuransi sakit kritis. Saya nggak bisa describe untuk maksudnya asuransi sakit kritis, kesehatan sama jiwa ini apa fungsinya karena keterbatasan waktu. Seperti barulah kalau misalnya arus kasnya sudah positif, habis itu secara manajemen resiko udah lumayan rapi gitu ya, kita masuk nih ke tujuan finansial wajib boleh secara paralel. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin kesimpulannya nanti aja sebagai penutup juga. Oke, thank you, buat Aldi tadi atas pemaparan materinya. Sip, kalau begitu, untuk yang kedua, kita juga nggak sabar ya untuk mendengarkan materi dari Bu Jessica Wijaya, CFP, selaku CEO
PT Saya Kaya Lahir Batin untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Halo, siang teman-teman semua. Thank you, Cynthia buat the opportunity. Oke, karena memang topiknya financial freedom, kebebasan finansial, jadi mungkin aku kasih sedikit gambaran dulu nih sebelum mencapai kebebasan finansial tuh apa aja sih yang harus kita perhatiin. Basically sih sebenarnya teman-teman yang harus diperhatikan adalah kebutuhan dasar teman-teman dulu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menuju ke arah financial freedom, kita harus basic ada beberapa hal dulu nih. Yang pertama ada perencanaan tujuan keuangan. Soalnya kan kalau misalnya kita mau pergi gitu ya, mau melakukan perjalanan, obviously kita harus punya tujuan dulu, kita harus punya destination-nya, kita harus punya end goal-nya. Jadi harus banget mendefinisikan dulu nih tujuan keuangan apa. Terus sebelum berinvestasi juga teman-teman harus mengenali diri sendiri dulu, tahu pengenalan risiko profil teman-teman sendiri, strategi itu mau kayak gimana. Lalu kemudian ada cash management dan budgeting juga sempat di-share juga nih sama Aldi tadi. Ada debt management juga, ada basic tax planning. Nah, setelahnya teman-teman naik ke atas nih fase ya. Jadi di sini teman-teman setup emergency darurat, asuransi, terus yang ini paling penting nih, peningkatan savings rate. Karena most of the time statistically speaking kita tuh pasti susah ya dapat yang namanya windfall money. Nggak mungkin kita tiba-tiba dapat duit kaget, itu tuh kemungkinan besar sedikit banget kemungkinannya. Jadi yang teman-teman bisa lakukan, yang teman-teman bisa kontrol adalah meningkatkan savings rate teman-teman sendiri. Jadi teman-teman tingkatin savingsnya, dan savings ini disposable income-nya teman-teman bisa gunakan buat investasi. Baru setelah lini ini kita masuk ke step ketiganya yaitu akumulasi, di mana teman-teman membentuk portfolio investasi, mulai mikirin bisa mau punya rumah gitu ya, home ownership, mulai bikin portfolio pensiun, dan mulai mikirin kalau misalnya teman-teman mau bikin bisnis sampingan atau side hustle. Selanjutnya kita ke fase mempertahankan kekayaan dan fase warisan. Nah, mungkin kalau ngomong soal financial freedom sendiri, yang perlu pertama kali ini itu adalah mencapai financial security dulu ya, di mana ini kita tuh mampu mengamankan kebutuhan dasar dan darurat dan proteksi kita dengan tingkat pendapatan yang kita miliki pada saat ini. Jadi ini dulu nih yang kita harus perhatiin dasar dan ini untuk mencapai financial security. Nextnya, financially secure, ada beberapa steps, yaitu yang udah aku sempat ngomong, ada cash flow management, dan kita harus make sure bahwa cash flow sama aset kita yang surplus. Ada debt management juga, pengelolaan utang, kita bikin proteksi dan emergency fund, lalu kita invest untuk future goals, dan kita tingkatkan juga savings rate kita. Nah, kalau misalnya berapa sih dana yang kita butuhkan untuk financial atau mencapai financial freedom, financial independence, menurut aku semuanya bebas ya, tergantung lagi kebutuhan dan keinginan masing. Karena yang namanya personal finance itu very personal, nggak ada angka yang pas, dan karena semua persepsi kita tentang uang itu sebenarnya akan dibentuk sama kita punya hidup masing-masing, kita punya sejarah, kita punya relationship with money, jadi semuanya itu very personal kalau menurut aku. Nah, setelah financially secure, mungkin kita bisa mencoba gitu ya untuk naik ke stage berikutnya, yaitu financial independence. Ini di mana pendapatan kita miliki, khususnya pasif, itu mampu menutupi kebutuhan dan hidup kita gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa mengkarakteristikkan financial independence, yaitu debt free gitu ya, udah nggak punya utang, pengelolaan pajaknya udah rapi, bisa fokus on our investment portfolio, di mana kita punya portfolio investasi kokoh. Investasinya kita mulai kurangin gitu ya, dari aset yang risiko tinggi, misalnya stok gitu ya, mulai kita kurangin ke aset yang lebih secure, misalnya obligasi dan lain. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah kita harus tetap bisa living beyond means, jadi kita tetap hidup di bawah taraf kemampuan kita, supaya kita tetap bisa mempertahankan kekayaan yang sudah kita miliki gitu. Untuk financial freedom sendiri, menurut aku mirip ya sama Kaldi. Jadi ini tahap dimana kita mampu melakukan apa yang kita mau tanpa harus memikirkan konsekuensi terhadap kondisi keuangan kita. Jadi kita bisa do things that we are passionate in, yang kita suka, yang kita memang pengen lakukan, achieve in our life. Jadi ini kita bisa mencapai financial freedom. Mungkin untuk dari aku itu aja sih, Cynthia. Kita bisa
masuk ke Q&A juga kali ya. Oke, thank you banget nih Bu Jessica atas pemaparan materinya ya.